Binatang tersebut bangkrut dan tidak memiliki hewan, dan stafnya hanya perlu menyamar. Ibu. Ibu, halo singa. Ayo pergi, ayo kita lihat beruang kutub. Singa. Itu bukan singa. Karena pertama kali dia berpura-pura menjadi beruang kutub, dia takut bersembunyi di belakang. Sutradara melihat ini dan langsung mengingatkan. Keluar. Bahkan di tepi danau, dia tidak terdeteksi. Setelah selesai berbicara, beruang kutub pun keluar. Penglihatannya sangat terbatas hingga hampir membuatnya jatuh ke dalam air. Jangan sampai bulumu basah, harganya sangat mahal. Terancam membuat beruang kutub mundur. Takut ketahuan, gorila berpaling dari turis. Wisatawan melemparkan batu ke arahnya, menyebabkannya berbalik. Jangan menyalahgunakan hewan. Jangan lakukan itu pada manusia. Taruh saja, begitu saja kebun binatangnya bangkrut. Di bawah acting staff. Hari pertama dibuka, menyambut 73 orang. Omset hingga 500 yuan. Bosnya ingin memperbesar bisnisnya dan berencana menambah jerapah. Jadi dia pergi ke pabrik cetakan dan menghabiskan banyak uang untuk memesan model jerapah. Alhasil, baru pada waktu pengiriman kami mengetahui bahwa bos pembuat model tersebut telah mengambil uang tersebut dan melarikan diri. Pemilik kebun binatang sangat marah. Setelah beberapa lama mencari, menemukan kepala jerapah. Tidak ada cara lain selain terburu-buru setelah terburu-buru. Keesokan harinya, bos menggunakan besi untuk memperbaiki kepala jerapah. Baru bisa membodohi wisatawan yang belum pernah melihat kehidupan nyata. Bos macam apa yang berpikir seperti ini? Ternyata pemilik kebun binatang itu dulunya adalah seorang pengacara yang baik. Setelah menjadi trainee selama 3 bulan berturut-turut, ia menginginkan kesempatan untuk bekerja secara resmi. Kali ini kesempatan telah datang. Sutradara, dikelilingi oleh kerumunan, bergegas maju untuk mengekspresikan dirinya. Lakukan yang terbaik untuk mendukung direktur naik. Paginya rebahan di tanah, sore harinya surat kepercayaan sudah tiba. Saat itu direktur menunjuknya. Jadil bos dan manajer kebun binatang Shandong. Sambil bersemangat pergi ke kebun binatang. Baru tahu kalau pihak kebun binatang tidak hanya terlilit utang. Hewan-hewan berharga juga diseret untuk membayar hutang. Hanya tersisa satu beruang kutub yang depresi. Tesu menderita tetapi tidak bisa mengatakannya. Karena ingin kaya dan menikah dengan istri cantik. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai binatang. Setelah menemukan kostum binatang, para staf mulai melatih gaya berjalan mereka. Dengan sangat cepat kostum hewannya selesai. Tapi itu sangat lucu. Hari ini adalah hari pertama kebun binatang dibuka kembali. Kalau harganya dipotong setengahnya, pasti akan banyak wisatawan yang datang. Untungnya, rombongan tamu ini adalah orang tua dan anak-anak. Tesu berdiri di belakang, melihat ke kamera perintah. Saat ini pengunjung datang ke kawasan slot. Alhasil, si pemalas tetap santai menggunakan ponsel. Hye Kyung, berhenti bermain dengan ponselmu. Sisi ini singa alergi terhadap seragam dan sedang menggaruk gatalnya. Apa yang sedang dilakukan singa? Gatal sekali, bersabarlah. Saat ini wisatawan sedang banyak yang datang ke kawasan singa. Tesu cepat-cepat singa itu berbaring. Jangan berdiri seperti itu. Berbaring salah arah, sisi depan yang mana? Dengan sangat cepat hari yang sibuk berakhir. Setiap hewan lelah dan berbaring. Besok harus tampil lebih baik. Pegawai supermarket sedang menelepon ketika tiba-tiba seekor gorila muncul. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Gorila itu kemudian berlari menuju konter. Barang-barangnya rusak total karenanya. Karyawan itu ketakutan dan berteriak keras. Namun gorila tetap tidak berhenti membuat masalah. Tidak lama kemudian, polisi datang. Mereka menyuruh staf untuk mengambil kamera untuk ditonton. Akibatnya, katanya, kamera itu diambil oleh gorila. Mendengar perkataan pegawai tersebut, polisi seolah paham segalanya. Jadi bersiap untuk pergi. Karyawan itu bertanya mengapa mereka pergi. Jangan membuat masalah lagi, oke? Lebih baik dikatakan bahwa masih ada orang yang percaya pada babi hutan. Karyawan itu tidak bisa berkata-kata.
dan sangat marah. Untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, dia pergi ke kebun binatang terdekat untuk menyelidikinya. Alhasil, di tengah jalan dia melihat seekor kemalasan yang mirip manusia. Mengapa kebun binatang membiarkan hewan-hewan berkeliaran dengan bebas seperti ini? Kungkang itu perlahan menempel di batang pohon. Ia bermaksud untuk membungkus dirinya di sekitar pohon. Akibatnya, tidak hati-hati dan terjatuh. Karyawan itu berdiri tertegun. Melihat kemalasan itu akan terungkap, ia melarikan diri. Karyawan itu kemudian menemukannya sehingga dia mengejarnya. Dorong slot ke tanah lalu lompat ke atasnya. Saat itu seekor gorila melompat ke arahnya. Agar semuanya tidak terungkap, gorila itu membuat karyawan itu pingsan. Saat ini dia melihat seekor singa aneh berlari ke arahnya. Dengan pukulan kedua, dia melihat seekor beruang kutub berdiri dan berjalan pergi. Benar sekali, hewan-hewan di kebun binatang yang bangkrut ini semuanya disamarkan oleh manusia. Sebab, untuk membuat kebun binatang kembali beroperasi seperti semula, para petugas telah berupaya semaksimal mungkin. Untuk lebih memahami beruang kutub, staf mempraktikkan postur beruang kutub setiap malam. Karena pria ini mahir